Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan taklim mingguan kita, pengajian mingguan kita di tempat yang kita muliakan ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun yang sempat hadir secara langsung di masjid yang kita muliakan ini tidak sebanyak yang biasanya, tetapi kita insyaallah husnudzon billah, kita berhusnudzon kepada Allah dan kepada saudara-saudara kita. Semoga mereka tetap sehat, ya. Semoga mereka tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mungkin kita sekarang rasakan, yang kita hadapi, dan mungkin berita juga yang kita dengar banyaknya yang sakit atau penuhnya rumah sakit, ya, itu tetap menjadi berita yang kita simpan, yang kita ketahui, tetapi tetap sebagai seorang mukmin harus menerima berita itu dengan sebaik-baiknya. Kalau berita itu akan menggemparkan, akan menyebabkan orang tidak tenang, maka jangan disampaikan. Kalau dalam pandangan Mu'adz bin Jabal ada dua syarat sebuah berita untuk disampaikan. Yang pertama, syarat besarnya adalah harus benar berita itu. Yang kedua, kapan waktu tepat untuk disampaikan. Sekalipun itu masalah yang sangat penting, masalah agama, beliau sendiri menunggu bertahun-tahun untuk menyampaikan sebuah bisyarah, sebuah berita gembira dari Rasul kepada sahabat dan kita sebagai umatnya. Tetapi beliau sabar menunggu karena dianggap belum tepat waktunya untuk disampaikan. Janganlah kita sibukkan diri kita dengan banyak berdebat pada hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak mengetahui atau sangat kecil, sedikit informasi ilmu yang kita ketahui. Jangan terbiasa berdebat, ya, kita sam'an wa ta'atan, mendengar. Kalaupun kita tidak yakini, sudah jangan disebar, sampaikan kepada orang lain supaya ia tidak yakin. Sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti apa yang diikuti dan dijelaskan serta dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Pada pagi hari ini kita sedikit melanjutkan materi hadis. Kita mulai dari hadisnya, hadis qudsi yang sebenarnya secara teori sudah kita pelajari sedikit tentang hadis qudsi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, inna aghbata awliyai indi la mu'minun khafiful hadi atau hadi dhu hadzin minas salati ahsana ibadata rabbih wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan fin nasi la yushar ilaihi bil asabi'i wa kana rizquhu kafafan fasabaru ala dhalika thumma nafadha biyadihi thumma qala ujjilat maniyatuhu
qallat bawaqihi qalla duratuhu rawahu Tirmidzi wa dzalika Ahmad wa Ibnu Majah wa isnaduhu hasan. Diriwayatkan dari Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, jadi kalau secara umum dua kalimat yang dipakai ketika hadis qudsi, ya, Rasul bersabda, Allah berfirman, atau Rasul mengatakan qala Rasulullah fima yarwi an rabbihi, pada apa yang diriwayatkan dari Robnya atau dari Tuhannya. Kemudian baru muncul atau keluarlah bunyi hadis qudsi tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya wali-wali atau para kekasih yang terbaik menurutku adalah seorang mukmin yang ringan keadaannya, kondisinya, punya bagian dari sholat, menyembah Tuhannya dengan baik, mentaatinya saat sepi, tidak dikenali orang dan tidak ditunjuk dengan jari, rezekinya pas-pasan, lalu ia bersabar atas hal tersebut. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengetuk-ngetukkan tangannya, ya seperti ini. Kemudian beliau bersabda, lanjutan dari sifat hambanya, kematiannya dipercepat. Sedikit wanita yang menangisinya dan sedikit harta peninggalannya. Ya, jadi beberapa sifat yang dijelaskan oleh Rasul dari hadis qudsi tentang orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa sifat. Hadis ini derajatnya hasan atau sedang, riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lanjut, mengenal Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah nama aslinya Sudai bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili. Bahil itu atau Bahilah itu adalah tempat yang diambil dari nama suku di dekat Riyadh kalau sekarang. Kalau sekarang di dekat Riyadh. Panggilan beliau Abu Umamah. Namanya Sudai, tapi panggilannya Abu Umamah. Beliau lahir, walaupun para ahli sejarah beda, tetapi juga tidak begitu jauh perbedaannya. Lahir tahun 19 atau 21 sebelum Hijriah. Beliau meriwayatkan banyak hadis, tapi tidak sampai 500. 250 hadis ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sisanya ada di beberapa kitab yang lain. Beliau wafat pada tahun 81 Hijriah atau 81 Hijriah. Umur beliau 100 lebih. Dan beliau sahabat yang paling akhir wafat di Syam. Ini Abu Umamah Al-Bahili. Ketika beliau masuk Islam, bersyahadat di depan Rasul, beliau tidak termasuk ahli hijrah. Jadi setelah tahun ketiga, keempat hijrah baru kemudian beliau Islam. Setelah beliau bersyahadat, beliau tidak diperbolehkan tinggal di Madinah. Beliau harus pulang kampung ke Bahilah atau Bahili. Ya, jadi salah satu sahabat yang tidak diperbolehkan oleh Nabi untuk tinggal di Madinah adalah Abu Umamah ini.
apa yang didapat di Madinah harus disampaikan ke kaumnya. Tapi Abu Umamah ini tidak termasuk tetua, walaupun kalau status sosialnya sedang, tidak sampai tinggi atau rendah di Bahilah. Beliau diminta oleh Rasul untuk pulang ke kampung. Tugas beliau menjadi pendai dakwah. Bisa kita bayangkan kalau dahulu sendirian datang ke kaumnya dengan keyakinan yang berbeda, tidak rombongan, tidak bersama-sama, dan yang didatangi itu sudah beda keyakinan. Kalau kita datang sekarang, alhamdulillah, berdakwah kadang rombongan gitu. Beliau sendirian di kaumnya. Kenapa beliau diminta? Karena kaum Bahilah atau suku Bahilah itu, dan secara umum kalau ada orang yang baik, orang yang cerdas, apalagi ketua suku, itu menerima sebuah aturan atau ajaran lebih cepat untuk mengikuti atau diikuti oleh yang lain. Maka beliau diminta untuk pulang ke Bahilah. Imam At-Tabari menceritakan bagaimana kisah beliau ketika pulang ke Bahilah atau ke Riyadh, dekat Riyadh sekarang. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk berdakwah kepada kaumku suku Bahilah. Sesampai di sana, aku dalam keadaan lapar. Saat itu mereka sedang menyantap makanan. Namun mereka menyantap makanan yang terbuat dari darah. Yang terbuat dari darah, ya kalau sekarang mungkin ya kayak apa itu? Ya, yang bentuknya kayak hati lah itu. Mereka menghormati diriku dengan menyambut kedatanganku. Jadi disambut Abu Umamah, ya, sedangkan mereka sedang berpesta makanan yang terbuat dari darah. Dan mereka tahu bahwa Abu Umamah telah memeluk Islam, telah bersyahadat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka meminta kepada Abu Umamah untuk sama-sama nimbrung makan makanan yang terbuat dari darah. Jadi mereka malah mempersilahkan aku bersantap bersama menikmati hidangan dari darah. Jadi kata Abu Umamah. Ini peristiwa seperti ini sudah lama, dan sekarang mungkin sebagian kita menghadapi itu. Ketika kita baca kisah Abu Umamah, maka bapak-bapak, ibu-ibu, tetap tidak boleh ketika kita masuk sebuah suku, sebuah kampung, sebuah kaum, ketika kita mau menyeru mereka untuk melakukan kebaikan, tidak boleh mengikuti kebiasaan buruk mereka. Oh, supaya cepat diterima, kita ikut minum khamar. Supaya diterima, kita kemudian ikut joget dan lain sebagainya. Itu tidak diterima di dalam cara berdakwah. Abu Umamah ketika beliau datang dipersilahkan. Tapi beliau terus terang, aku datang untuk melarang kalian dari ini. Aku berislam dan datang kepada kalian untuk melarang kalian makan makanan dari darah. Dan aku adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian mau mengimani beliau. Kemudian mulailah Abu Umamah mendakwahi dan menyeru mereka untuk memeluk Islam, tapi mereka mendustakan dan membentaknya. Hingga beliau kelaparan dan kehausan dan sangat haus. Minta seteguk air saja tidak diperbolehkan.
ketika sangat haus. Mereka menolaknya dan mereka membiarkan Abu Umamah kehausan, dan mereka berharap Abu Umamah mati kehausan dengan keyakinan. Dalam keadaan lapar dan haus, Abu Umamah beranjak dari sisi mereka dan ia bersedih hati. Kain sorban yang dipakai itu untuk menutupi kepalanya saking hausnya, kemudian tertidur. Dalam cuaca yang sangat panas, beliau menutup kepala dengan sorban dan bisa tertidur. Dalam tidur beliau, ini cerita Imam At-Tabari ya, beliau disodori minuman dari susu yang sangat lezat. Ia meminumnya sampai kenyang sehingga perutnya tampak penuh. Itu dalam mimpi beliau. Kemudian setelah itu ada seorang tokoh di Aba Bahilah mendatangi orang-orang yang berkerumun tadi, menyampaikan, kenapa kalian menyampakkan Abu Umamah? Cari, beri dia makan dan minum yang diinginkan. Ketika mereka sampai dan melihat Abu Umamah tidak menerimanya. Kenapa? Karena sudah kenyang, sudah tidak haus lagi, dan beliau memperlihatkan perutnya yang sudah kenyang. Yang tadinya sangat kelaparan, sangat kehausan, tapi setelah mimpi beliau tidak lapar lagi dan tidak haus lagi dan tidak menerima. Tetapi karena sebab inilah begitu cepat, alhamdulillah, semua sukunya masuk Islam. Semua suku Bahilah itu masuk Islam. Ya. Semuanya masuk Islam, bersyahadat di depan Abu Umamah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini cerita beliau menurut Imam At-Tabari dan sedikit tentang Abu Umamah. Mungkin kita pernah mendengar hadis tentang seorang sahabat yang duduk-duduk di depan masjid pada waktu orang sedang bekerja. Bingung. Itu adalah Abu Umamah. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau duduk-duduk di depan masjid sedang gundah terlilit hutang, Rasul bertanya, ada apa wahai Abu Umamah duduk-duduk di masjid selain waktu sholat? Selain waktu sholat ini dijelaskan oleh Imam Nawawi pada waktu orang lain bekerja. Ini pada waktu bekerja. Beliau menjawab, saya sedang gundah dan terlilit hutang. Kalau nas hadisnya humumun lazimatni waduyun, saya gundah dan terlilit hutang. Kemudian Rasul SAW bertanya, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa, apabila kamu membacanya Allah akan menghilangkan gundahmu dan membayar hutang-hutang. Maka mendengar itu Abu Umamah radhiyallahu anhu kemudian sumringah, tenang, dan Nabi pun melanjutkan doa yang insya Allah kita sudah hafal. Ini artinya dan lafaz hadisnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Umamah menjelaskan selanjutnya, saya membaca ini setiap hari 2 kali, pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari, hingga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang, kata Abu Umamah. Di dalam syarah Aunul Ma'bud, syarah Abu Dawud, dijelaskan bukan hanya karena doa, tetapi kita lihat pertanyaan Rasul ketika beliau datang ke masjid dan melihat Abu Umamah, kenapa engkau
duduk di depan masjid pada waktu selain sholat, dalam kurung pada waktu orang sedang bekerja. Artinya Ibnu Ma'bad menjelaskan harus bekerja dan tetap berdoa. Ya, dan doa yang dibaca oleh beliau itu 2 kali sehari, di pagi hari dan di sore hari, hingga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang Abu Umamah. Ya, Abu Umamah itu sahabat yang duduk di masjid. Setiap kali peperangan, beliau selalu berdoa dan meminta kepada Rasul, Allahumma ya Allah, wahai Rasul, doakan untukku asy-syahadah, mati syahid. Tetapi setiap kali beliau diminta untuk berdoa, Rasul diminta berdoa, Rasul selalu menjawab doanya, Allahumma tsabbithum wa sallimhum wa ghanimhum. Ya Allah, teguhkanlah mereka, selamatkanlah mereka, dan berikanlah harta rampasan. Abu Umamah minta syahadah, minta mati di medan pertempuran. Sementara Rasul menjawab supaya tetap sehat, selamat, pulang bawa harta rampasan. Berkali-kali hingga sebelum Rasul meninggal, beliau kemudian sudah pasrah, tidak mau minta ini lagi. Kemudian minta doa, dullani ala dzikrin, tunjukkan padaku sebuah zikir, sebuah doa yang bisa aku amalkan. Maka Rasul mengajarkan beliau untuk selalu banyak berpuasa sunnah. Dan beliau salah seorang sahabat yang puasa sunnahnya sangat banyak hingga akhir hayatnya. Bukan hanya beliau, semua keluarga dan pembantunya. Semua keluarga dan pembantu Abu Umamah. Kalau biasanya Rasul menjawab dengan jawaban yang sama diminta oleh sahabat supaya dimatikan syahid, ya. Tetapi Abu Umamah tidak. Karena itulah beliau hidup lebih dari 100 tahun. Karena doa Nabi, selamatkan mereka atau dia, pulangkan dia dengan membawa ghanimah, dengan membawa harta rampasan. Di antara ungkapan beliau, banyak ungkapan beliau, di antaranya adalah manusia berada di antara 4 hal. Mukmin yang mendengkinya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, dan setan yang menggodanya. Ya, jadi ini Abu Umamah Al-Bahili hidup lebih dari 100 tahun, meninggal di Syam, dan itu adalah sahabat yang paling akhir meninggal. Seringkali para ulama-ulama Basrah itu datang, salah satunya Hasan Basri, kemudian beberapa ulama lain, minta petuah ke kalau sekarang ke Urdun atau ke Damaskus, itu hanya untuk meminta petuah dari Abu Umamah, karena beliau seorang sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada materi hadisnya. Ini bisa dilihat kalau kita mau membuka siapa itu Abu Umamah, bisa dilihat di 3 kitab. Yang pertama di kitab Al-A'lam. Al-A'lam ini kitab yang menjelaskan tentang biografi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang kedua, Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ya, jadi Usdul Ghabah atau Asadul Ghabah, singa-singa hutan dalam atau untuk mengenal atau mengetahui para sahabat.
Yang ketiga al-isabah fi tamyizis sahabah. Jadi bagaimana membedakan, bagaimana mengetahui sahabat itu bisa dibuka di kitab al-isabah fi tamyizi as-sahabah. Ini rujukan untuk biografi 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kita lanjut pada materi hadis. Saya ulang lagi baca. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu azza wa jalla inna aghbata awliya'i indi la mu'minun khafiful hadz dzu hadzin minas salah ahsana ibadata rabbih wa ata'ahu fis sirri wa kana ghamidan fin nas la yushar ilaihi bil asabi wa kana rizquhu kafafan fasabara ala dzalika thumma nafadha bi yadihi thumma qala rasul ujjilat maniyatuhu qallat bawaqihi qalla turatuhu. Baca lagi tentang terjemah tadi. Dari Nabi SAW dia bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya wali-wali para kekasih yang terbaik menurut Allah adalah seorang mukmin yang kondisinya ringan, punya bagian dari sholat, menyembah Tuhannya dengan baik, mentaatinya saat sepi, tidak dikenali orang, tidak ditunjuk dengan jari, rizkinya pas-pasan. Menurut syarah penjelasnya, pas-pasan hanya cukup untuk dirinya sendiri. Jadi ini penjelasan. Lalu ia bersabar atas hal tersebut. Setelah itu Nabi mengetuk-ngetuk tangannya, kemudian beliau bersabda, kematiannya dipercepat. Sedikit wanita atau orang yang menangisinya, terakhir sedikit harta peninggalan. Ini sifat orang-orang yang dikasihi oleh Allah dalam hadis qudsi riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Ibnu Rajab dalam Majmu' Rasail menjelaskan tentang syarah hadis ini, tapi saya tidak masukkannya belum sempat ke PowerPoint. Yang pertama, aghbatu auliya indi. Al-ghab atau al-ighbat itu artinya senang, bahagia atas nikmat yang diberikan, baik kepada dirinya atau kepada orang lain. Maka beliau kemudian menjelaskan, inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum. Beliau menjelaskan kata-kata yaghbitu tadi, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada yaumal qiyamah limakanihim minallahi azza wa jalla. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, mereka bukan para nabi, mereka juga bukan syuhada, tetapi para nabi yaghbit ada gobtoh, ini ada dua maknanya. Secara buruk gobtoh itu dengki, tetapi makna yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab, gobtoh itu bukan dengki, tetapi sangat senang melihat orang yang memiliki derajat seperti itu.
Kalau dia bisa melaksanakan, dia laksanakan. Ada orang yang bisa membaca Quran 3 hari khatam misalnya. Ghibthah itu menurut Ibnu Rajab bukan dia dengki, tetapi dia senang dan dia mau melakukan itu. Jadi para nabi sendiri, para syuhada itu ingin seperti orang-orang ini. Karena itulah beliau mengatakan laisal muradu annal anbiya yatamannawna ayyakunu bimanzilatihim liqusurihim an darajatihim, tidak. Jadi nabi tidak ingin posisi atau seperti mereka, tidak, tetapi annahum yabtahijuna, mereka senang. Mereka senang ada hamba-hambanya, ada hamba Allah yang memiliki posisi tinggi seperti itu. Lanjut. Maka menurut Ibnu Rajab, di antara sifat wali Allah itu orang yang senang melihat orang lain memiliki ketakwaan yang tinggi dan dekat dengan Allah, dan dia ingin melakukan itu. Bukan dengki, senang. Saya lanjut. Yushiru sallallahu alaihi wasallam ila anna man kana kadzalika fahuwa min khasiyati auliyai. Rasul memberikan isyarat bahwa siapa saja yang bisa seperti ini itu adalah ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusarru biman kana min ummatihi ala hadis sifat. Dan Nabi sangat senang kalau pada umatnya ada sifat-sifat seperti ini. Wa awliya'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awliya Allah, dan walinya Rasul tentu juga walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada sifat-sifat selanjutnya dari orang-orang yang disenangi oleh Rasul. Yang pertama adalah khafiful had, yang kondisinya ringan, tetapi secara bahasa hadzun itu artinya dua. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah keluarga. Al-had, ha, alif, za, itu artinya yang pertama adalah al-iyalah, al-ailah, yang kedua adalah al-mal, keluarga dan harta. Qala Ibnu Qutaibah wa yufassiru aidan bi qillatil iyal wa yashhadu li hadza qaulu Ibnu Dzar la ya'tiyanna 'alaikum zamanun yaghbitur rajulu fihi bi khiffatil had kama yaghbitul yawm fikum Abu Asyarah. Kharajahu Abu Naim wa ghairuhu. Seperti ungkapan Abu Dzar, beliau mengatakan akan datang suatu zaman di mana seseorang sangat ingin, senang melihat orang lain, dan ia ingin bikhiffatil hal, ringan kondisinya. Yang tadi ringan kondisinya, apa itu ringan kondisi? Kama yaghbitul yauma fikum Abu Asyarah. Nah, kalau kata Abu Dzar, akan datang zaman di mana
akan datang zaman di mana kita akan senang dengan keluarga yang sedikit, kata beliau. Kata beliau, sebagaimana kalian senang sekarang dengan 10 anak atau lebih. Di antara ulama yang menjelaskan tentang makna hadz ini adalah keluarga adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa sedikit keluarga itu akan menjadikan dia lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala kalau benar-benar beribadah. Kalau menurut Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Sufyan Ats-Tsauri, walaupun Imam Ahmad mengatakan tidak, ya, beda. Bukan sedikit keluarga, karena Rasul sendiri keluarganya banyak dan hadis-hadis qauli dari Rasul menjelaskan tentang anak yang banyak. Tetapi kita ungkapkan atau kita jelaskan apa yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidakkah sebagian kita sering beralasan ketika kita tidak bisa zikir, ketika kita tidak bisa fokus, ketika kita tidak bisa ibadah, kita sering beralasan keluarga, anak kita. Itu alasan. Kenapa nggak bisa baca Quran sehari 1-2 halaman? Karena kita diganggu terus sama anak. Maka beliau mengatakan sedikit anak. Makna yang hadz tadi. Khafiful hadz itu orang yang kondisinya ringan, diringankan dengan sedikitnya keluarganya, sehingga tidak banyak yang mengganggu. Tapi kalau sedikit keluarga juga nggak baca Quran, nggak ibadah, ya susah kalau gitu. Ini pendapat Imam Ats-Tsauri. Sahibul iyal la yakunu wara'an abada, kata beliau. Orang yang punya keluarga banyak itu sulit menjadi orang yang zuhud. Susah menjadi orang yang wara' atau zuhud. Ya, kembali ke hadis di atas. Jadi khafiful hadz menurut Imam Ats-Tsauri adalah orang yang keluarganya sedikit, ya, tidak banyak. Wa qala aidan kullama du'iya bi amirin mimman katabat lahu du'iyat anta ma'ahu fasu'ilta amma jara ala dzalika fa anta as'ahum hala qala fa kaifa asna'u bi ali faqala Sufyan isma'u hadha yaqulu idza asallahu ruzika alaihi. Ya. Beliau menjelaskan tentang seorang yang dipanggil oleh khalifah yang seharusnya dia datang pada waktu yang tepat, pada waktu yang sudah ditentukan, tetapi dia beralasan saya disibukkan oleh keluarga. Itu menurut Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri. Wa qala aidan yu'maru birrajuli ila nari yaumal qiyamah fayuqal hadza iyaluhu aqalu hasanatihi. Seorang diminta untuk ke neraka pada hari kiamat. Kenapa? Fayuqal, kemudian dijawab, hadza iyaluhu, ini keluargamu. Mereka lah akhadhu hasanat, mereka lah yang menghabiskan kebaikanmu karena engkau tidak menunaikan kewajiban dulu. Mereka yang menghabiskan. Ini pandangan Abu Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ya,
Setelah itu nanti perbedaan dari pandangan ulama yang lain. Wa kana Imam Ahmad yungkiru ala man kariha kathratal azwaj wal iyal. Nah, tapi Imam Ahmad mengingkari pendapat tersebut. Mengingkari bahwa wali yang disenangi, ya, yang didekati, yang dekat dengan Allah adalah yang keluarganya sedikit. Kenapa? Beliau katakan, wa sanastadillu bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi min kathrati azwajihim wa iyalihim. Karena Nabi dan para sahabat menikah, istri mereka lebih dari satu, anak mereka banyak-banyak. Bahkan Rasul mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Ya, nikahilah yang, ya, subur, yang akan melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umamu yaumal qiyamah. Saya berbangga pada umat karena banyaknya pada hari kiamat. Itu menurut Imam Ahmad. Jadi kalau tadi pendapat Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri ketika menjelaskan tentang, ya, wali, makna had itu adalah yang keluarganya sedikit. Tetapi kembali bukan kepada sana yang kita lihat. Kalau ada orang yang kebetulan Allah takdirkan dia tidak punya anak, sudah punya istri, merasa kemudian terlalu sibuk, baca Al-Quran susah, ibadah-ibadah juga tidaklah, mau dicari apanya kalau gitu? Nanti beralasan apa alasannya? Disibukkan keluarga? Enggak, ya. Keluarga tidak ngambil kebaikan-kebaikannya juga, enggak ada alasannya, ya. Jadi kita sering beralasan, ya, seperti ini. Maka kemudian Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri jadi menjelaskan bahwa makna khafiful had tadi yang kondisinya ringan atau tidak dibebani oleh banyak keluarga. Tapi ini pendapat Abu Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, dzu hadzin minas sholati, ya, sifat yang kedua adalah dzu hadzin minas sholati, memiliki, ya, memiliki posisi bagian dari sholat. Dan sholat ini menurut Ibnu Rajab yushiru ila annal mu'min al-khafid taqila buda ayakuna lahu nasibun min intifalin bis sholati, harus memiliki banyak modal sholat sunnah baru menjadi wali Allah. Fayakunu huwa ladzatuhu wa quwwatuhu wa ghadhahu kama qala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu aini fis sholati, kharrajahu An-Nasa'i. Jadi kapan menurut Ibnu Rajab ia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang disenangi tadi? Yang pertama, ya, kondisinya ringan. Yang kedua, memiliki bagian dari sholatnya. Sholat yang dimilikinya itu harus banyak, dan itu setelah sholat wajib adalah sholat sunnah. Hingga fayakunu huwa ladzatuhu, ia merasakan nikmatnya sholat sunnah. Wa quwwatuhu, dan itu menjadi kekuatannya, wa ghidha'uhu, bahkan menjadi makanan. Kalau kita mungkin jadi, ya, makanan kesehariannya salat sunnah itu. Seperti ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ya, ju'ilat qurratu aini fis salati. Hadis riwayat An-Nasa'i, dijadikan qurratu aini, sedapnya mataku, indahnya pandanganku itu pada salat sunnah. Pada salat sunnah, banyak salat sunnah. Wa qala aidan fi ma rawahu Abu Dawud, ya Bilal aqimis salata wa arihna biha. Wahai Bilal,
dirikanlah sholat dan ya, tenangkanlah kami dengannya, nyamankanlah kami dengannya. Dalam Musnad Ahmad dijelaskan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innallaha qad habbaba ilaika shalah fakhudh minha ma syi'ta. Wahai Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena salat, mencintai salat untukmu, maka ambillah dia semaumu. Ya, semaumu sebanyak-banyaknya. Dalam hadis riwayat Tabrani dari Anas bin Malik, ya, Rasul bersabda, "Kana idza a'jabahu nahwar rajul amarahu bis shalah." Nah, ini menurut Tabrani, bahwa Nabi kalau mengagumi seseorang itu diminta untuk sholat dulu. Menurut riwayat At-Tabrani, seperti apa sih sholatnya orang yang mau dikagumi ini? Tidak sholatnya dulu. Kalau sholatnya ya kayak orang yang balapan, ya amarahu bis sholati idza a'jabahu nahwar rajul. Kalau beliau kagum kepada seorang, amarahu bis sholat, beliau minta untuk sholat dulu. Wa qala Tsabit, karena Rasulullah SAW la yashba'u minas salat, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang melaksanakan salat. Ya. Jadi sifat yang kedua, dzu hadzin minas salat, memiliki bagian dari salat sunnah, bukan bagian yang sedikit tapi bagian yang banyak. Yang ketiga, ahsana ibadata rabbih. Yang ketiga, ahsana ibadat rabbih, menyembah Tuhannya dengan sempurna. Ihsanul ibadah itqanuha wa ikmaluha. Ihsan ibadah maksudnya di sini adalah melaksanakan dan menyempurnakannya. Ala akmalil wujuh, sesuai dengan arahan yang terbaik, yang tersempurna. Apa makna yang tersempurna itu? Walhasil, kata Ibnu Rajab, ayya'budal abdu rabbahu ka'annahu yarahu, kama fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsana bidzalika. Nah, untuk mencapai derajat tingkat yang tinggi tadi, kita beribadah itu sudah sampai derajat ihsan. Ihsan. Karena itulah Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk menyebutmu, berzikir padamu, bersyukur kepadamu, dan melaksanakan ibadah yang sempurna kepadamu. Wa husni ibadah. Yang keempat, sifat yang keempat, wa ata'ahu fis sirri. Dan ia mentaati Allah di tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Ta'atul abdi li rabbih fis sirri dalilun ala quwwati imani. Ketaatan seorang hamba ketika ia sendirian, ketika di tempat yang sangat sepi, bukti bahwa imannya kuat.
Wa ikhlasuhu li rabbih, dan itu bukti keikhlasan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi biasanya yas'alu rabbahu khasyatahu fis sirri wal alaniyah. Dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi memohon pada Allah untuk selalu takut padanya, baik dalam sendiri ataupun di tempat orang banyak, tempat keramaian. Karena itulah kenapa kemudian sholat-sholat sunnah itu pahalanya lebih besar, lebih banyak di rumah, karena tidak dilihat orang, karena tidak diketahui orang lain. Maka untuk membuktikan bahwa iman kita kuat, itu jangan ada orang yang melihat kita ini termasuk yang selalu melaksanakan ibadah atau tidak. Pada waktu sepi, tidak ada orang, kita mau atau tidak. Abdit taqiyil khafiyyi, ya. Ini menunjukkan bahwa begitu luar biasanya keutamaan seorang hamba yang bertakwa al-khafi, yang tidak banyak diketahui orang. Innallaha yuhibbu al-'abda taqiyya an-naqiyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang al-ghaniyya, kaya, bersih jiwanya, dan al-khafi, tidak banyak dikenal orang. Dalam hadis yang lain, khairul rizqi ma yukfa wa khairul dzikri al-khafiyyu. Rizki yang terbaik adalah yang secukupnya saja. Tetapi yang yakfi ini menurut para ulama yang cukup untuk hari itu dan besok. Dan sebaik-baik zikir adalah yang khafi, tidak keras, yang sunyi. Oleh Ibnu Mas'ud mengatakan, jududul qulubi khanafani athiyab, khalqan athiyab. Pembaharuan atau pembaharuan hati itu seperti pakaian. Ta'rifuna fi ahli sama wa tahfuna ala ahli al-ardi. Diketahui oleh penghuni langit, tetapi tidak diketahui oleh penghuni bumi. Ya. Mencuci, kalau ini sudah tajdid, ya. Mencuci pakai hati itu seperti mencuci pakaian. Tidak diketahui oleh penghuni bumi, tapi diketahui oleh penghuni langit. Sepi-sepi. Wa qala ba'du salaf, oleh ulama salaf mengatakan, igtanimu min zamanikum khamsan. Nah, ambillah dari zaman kalian 5 hal. Yang pertama, in hadartum lam tu'rafu. Kalau kalian hadir tidak dikenal. Ya, ini pendapat ungkapan para ulama.
Wa in gibtum lam tafqudu, kalau enggak hadir enggak dicari katanya. Biasanya duduk di pojok terkenal biasanya. Jangan duduk di tempat yang sama berarti. Kalau ketahuan ini duduknya di Pak Syahid di sini, ketahuan dia bilang. Kalau enggak hadir ketahuan Pak. Wa in syahidtum lam tusyawaru, kalau hadir itu tidak diminta pendapatnya. Wa in qultum syai'an lam yuqbal qaulukum, bahkan kalau mengungkapkan sesuatu pendapatnya ternyata tidak diterima, saking jarangnya pendapat. Wa in amiltum syai'an lam tu'tau bihi, kalau mengerjakan sesuatu itu tidak mendapatkan pujian atau pemberian apa. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama-ulama salaf mengatakan, mattaqallah man ahabba syuhrah, tidak dianggap orang yang sangat bertakwa pada Allah orang yang senang dikenal. Mattaqallaha man ahabba syuhrah. Walamma ishtahara dzikrul Imam Ahmad istadda ghammuhu wa haznuhu. Nah, Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad itu sudah terkenal, beliau sedih. Imam Ahmad sedih. Wa kathura luzumuhu limanzilihi. Beliau kemudian sering mengkarantina dirinya di rumah karena sudah terkenal. Wa qalla khurujuhu fil janaiz, bahkan jarang keluar salat jenazah. Khasyata ijtima'in nas alaihi kama ijtihadal mukhlisuna fi ihfa'i ahwalihim anil khalqi. Beliau takut kalau beliau keluar banyak orang yang datang, banyak orang kumpul. Maka ketika beliau berjalan misalnya menuju kemana sebuah majelis, kalau ada yang mengikuti beliau marah. Kalau jalan misalnya enggak mau bareng-bareng, seperti lanjutan hadis ini, tidak ditunjuk dengan jari, tidak ditunjuk dengan menurut Imam Ahmad. Jadi kalau ada orang 10 jalan, yang dikenal 1 orang, beliau enggak mau ditunjuk itu dari Imam Ahmad, hanya dia yang dikenal. Karena itu beliau enggak mau bareng-bareng jalan, karena beliau aja yang dikenal. Tetapi qadarullah, Allah mentakdirkan beliau memang dikenal. Beliau enggak mau dikenal, tetapi memang karena ilmunya beliau sangat dikenal. Bahkan seperti Abu Sufyan Ats-Tsauri. Abu Sufyan Ats-Tsauri berusaha kalau datang tidak diketahui muridnya. Begitu juga kalau pergi. Jadi mereka-mereka yang terkenal setelah itu memang orang-orang yang secara pribadi tidak mau dikenal, tetapi karena ilmunya tidak mungkin kemudian tertutupi. Para muridnya kemudian menceritakan selanjutnya, kan buku dikarang tentang gurunya sehingga kemudian dikenal. Tetapi pribadi-pribadi beliau adalah orang-orang yang memang tidak mau dikenal oleh banyak orang. Kita lanjut. Rizkinya pas-pasan, tapi ia bersabar atas hal itu. Rizkinya pas-pasan tadi. Para ulama bebas pendapat kan. Pas-pasan seperti apa, tetapi sebagian besar cukup untuk diri dan keluarganya hari itu dan besok. Bukan untuk 10 keturunan. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man hudiya ila Islam. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan wa qanna'ahu Allahu bihi. Dan kehidupannya cukup saja dan ia menerima itu. Wa bi Sunan Ibnu Majah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila rajulin yastamtahu naqah. Ya, lanjut. Rezekinya pas-pasan. Cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad, bapak-bapak, ibu-ibu, saking terkenalnya tadi, beliau sebenarnya punya hanut, punya kios, toko. Tetapi beliau memberikan fatwa sehingga kemudian waktunya itu hampir habis untuk memberikan fatwa. Akhirnya para khalifah memberikan jatah dari Baitul Mal, tapi tidak pernah mau diterima. Tidak pernah mau diterima. Setiap kali datang utusan untuk memberikan 200 dirham, beliau mengembalikan lagi. Beliau mengembalikan lagi. Ya, tidak berharap. Jadi memang sangat jauh mental, kalau boleh kita bilang, ulama kita dahulu. Kalau kita sekarang berharap diberikan, tapi para ulama dahulu tidak berharap untuk tidak diberikan, tapi diberikan. Maka beliau katakan, kehidupan pagi yang terbaik yang aku rasakan adalah di mana ketika itu tidak ada makanan, di toko pun tidak ada. Tetapi kemudian keluarganya, istri dan anak-anaknya ternyata pergi ke khalifah minta jatah, dikasih karena itu jatah. Ketika Imam Ahmad mengetahui, kemudian langsung i'tazalahu, ditinggalkan keluarganya, pergi menyendiri, kemudian ditinggalkan karena tahu keluarganya minta, walaupun memang ya itu hak, sudah diberikan jatah tapi tidak pernah mau ngambil bulanannya. Dan keluarga anak-anaknya ketika merasa sudah tidak ada isi kiosnya, mereka minta, dan beliau kemudian meninggalkan keluarganya beberapa hari. Ya, jadi kemudian kembali dan menyampaikan kemarahannya kepada keluarganya untuk tindak. Tetapi beliau katakan yang mukadimah tadi, hari yang terbaik yang aku rasakan adalah di mana pagi hari tidak ada makanan. Tidak ada makanan, beliau. Tetapi ya, disinilah kemudian ya memang berat kemudian, apalagi kita dengan keluarga. Kita sendiri kuat menahan, keluarga kita enggak kuat. Supaya tidak minta bantuan ke pemerintah, tapi keluarga kita, ya itulah kemudian beratnya menghadapi hal-hal seperti ini. Kita lanjut pada sifat selanjutnya. Setelah itu beliau menentukkan tangannya, kematiannya dipercepat, itunya. Ajjalat maniyatuhu, yakni annahu yu'ajjal lahul mautu ala hadhihi sifah. Dia dipercepat matinya kalau sifatnya sudah sempurna, 9 sifat itu sudah pas, langsung dimatikan. Ya, jadi kalau sudah pas itunya,
lengkap sifat-sifat itu berada pada dirinya, yu'ajjalu lahul mautu ala hadhihi sifat. Kita lanjut. Sedikit wanita yang menangisinya. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab tadi. Kenapa sedikit wanita atau orang yang menangisinya? Karena keluarganya sedikit. Karena tidak banyak yang kenal. Ke atas lagi dia. Sedikit yang menangisinya. Karena memang bukan orang terkenal. Yang mengenal itu penduduk langit yang kenal dia. Penduduk bumi tidak. Jadi yang menangis sedikit. Karena memang keluarganya sedikit dan orang yang mengenal beliau juga sedikit. Walihadzal makna syara'a tamannil maut wa talabahu khasyatan nafaqah. Karena itulah ya, boleh menurut Ibnu Rajab minta mati dalam kondisi ketakwaan kita sudah, kalau kita bilang sempurna, iya, sudah tinggi iman kita minta dalam kondisi seperti ini, ya Allah wafatkan saya. Maka beliau menjelaskan la yatayammannal mauta illa min wasaqin ya'maluhu. Faman kana ala halatin hasanah fi dinihi fa innahu yaghbitu bi mautihi qabla taghayyuri halihi. Ya. Barang siapapun dalam kondisi yang sangat baik, maka fa innahu yaghbitu bi mauti. Dia meminta pada Allah supaya dimatikan, takut kemudian dia berubah kondisinya. Kalau dalam hadis la yatayamanna, jangan seseorang mengharap kematian. Lanjutan hadisnya lidurrin asobathu, karena musibah, karena kemiskinan, karena kesengsaraan yang menimpanya. Ini tidak. Dalam kondisi ia sudah semuanya memiliki, ketakwaannya memuncak, ibadahnya sudah oke semua, takut kemudian dia nanti berubah karena mungkin zaman akan berubah, dia minta untuk dimatikan. Dan banyak doa yang diaminkan oleh para malaikat kemudian diijabah. Tapi karena kita kadang kadang sering kepleset ininya, mulutnya. Ya. Kalau ya jangan berucap berharap, karena kalau diaminkan, ya ada cerita-cerita kawan, ada 2 orang suami istri yang mau menikah. Mereka mengatakan, Bang, kita jangan punya anak sebelum jadi PNS. Sampai sekarang belum jadi PNS dan dua-duanya belum punya anak. Gak ada yang dengar, tapi malaikat dengar, diaminkan, selesai. Diaminkan itu. Ada juga kawan kita yang minta supaya dia dimatikan dalam kondisi melahirkan, walaupun itu mungkin jihad. Tetapi kalau mengambil hadis ini, iman kita belum sampai itu, amal kita belum banyak, sholat sholat sunnah kita apa sholat sunnah. Tapi kalau semuanya sudah kita lakukan istiqomah dan kita meminta, bismillah. Tapi kalau belum ada modal kita, ya, kita tidak punya bekal, ya, jangan minta mati dulu diaminkan oleh malaikat, sementara kita nggak punya persiapan apa-apa. Dan itu banyak yang diaminkan, dan kita hati-hati dengan mulut kita sehingga kemudian tidak diaminkan oleh malaikat. Kalaupun kita minta yang baik-baik saja. Kemudian yang terakhir, ya, sedikit harta peninggalannya, karena urutan dari tadi, ya, orang yang hartanya sedikit, ya, sehingga kemudian tidak ada harta yang ditinggalkan. Bahkan ini adalah qallatu rathu, ya, sedikit hartanya,
fassara al-Imam Ahmad wa ghairuhu mirathahu ba'da mautihi. Ma yukhalifuhu minad dunya ba'dahu yakunu qalilan. Yasiron, sangat sedikit harta yang ditinggalkan. Wa hadhihi sunnatul anbiya alaihi wasallam, dan ini kata Imam Ahmad adalah sunnahnya para nabi. Semua nabi tidak meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anaknya. Harta yang banyak, harta yang cukup saja, tidak banyak, ya. Apalagi kalau kita baca Nabi besar Muhammad SAW, ya, tidak meninggalkan apa-apa kecuali, ya, pakaian perang yang secara umur sudah tua, yang harganya juga tidak begitu mahal. Kama fi hadits Abi Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warithul ilma. Wa nabi lam yukhlif illa alatal jihad, itu tadi. Fa fi sahih annahu lam yukhlif illa silahahu wa buglatahu. Kemudian Imam qala Abu Sufyan Tsauri, yu'jibuni an yamutar rajulu wa la yukhlifu kafana. Beliau katakan, saya kagum ada seorang yang pada masa beliau meninggal la yukhlifu kafana, tidak meninggalkan, tidak mewariskan kain kapan pun tidak. Jadi kalau pada masa sahabat dan tabi'in dan setelahnya itu kain kapan itu bapak-bapak ibu-ibu itu milik pribadi masing-masing. Setiap kita punya kain kapan, bukan panitia khusus. Bukan panitia khusus. Jadi setiap sahabat itu punya kain kapan. Tetapi itu yang punya. Setiap tabi'in punya kain kapan ketika nanti meninggal, dengan itulah mereka dibungkus. Bukan panitia seperti kita sekarang. Kalau kita alhamdulillah punya semua. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku mengagumi seseorang yang meninggal kain kapan pun tidak ada, karena tidak ada yang ditinggalkan. Faqala nabtadihu idza lam tukhallif kafana mata ba'dul fuqara wa lam yukhlif kafana. Faqalat lahu zawjatu khalafat kafanan laqtadahat, ya. Bahkan istrinya pernah berkata, dia meninggalkan kain kapan tapi sudah rusak, sudah hancur, tidak bisa dipakai lagi. Jadi ini gambaran tentang fakir atau miskinnya orang tersebut hingga tidak ada warisan yang ditinggalkan. Jadi ini sifat dari para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa sifat ini ya mungkin kita tidak sempurna, tidak semuanya, tetapi memang pantas kemudian kita katakan sangat disayangi, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena wali mencapai derajat wali Allah Subhanahu wa taala, wali Rasul, dan bukan sesuatu yang mudah yang harus kita lewati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup talim kita. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Usikum wa nafsi bittaqwallah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sebelum saya tutup? Enggak ada ya. Silakan Pak Said. Ya, duduk di kanan Pak Said ya. Ya. Fakir, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dalam kondisi lemah semuanya. Dhi'afan di sini bisa dilihat di tafsirnya. Yang pertama adalah lemah keyakinan, lemah akidah. Tetapi pun ekonomi jangan sampai kemudian ya, tidak mendapatkan, tetapi tidak banyak, cukup kayak tadi, cukup ketika kita meninggalkan mereka untuk hidup itu cukup.
Ya, jadi tidak kemudian mereka mencari kemana-mana, kita yang habiskan itu tidak, tetap ditinggalkan, tetapi juga tidak begitu banyak hingga kemudian ya untuk orang tua tadi yang atau bapak yang meninggalkan ya, itu tidak dihukum nanti seperti ungkapan Sofyan, dulu dia punya harta enggak ninggalin saya. Nah, itu jadi beban nantinya. Kan keluarganya nanti yang ngambil kebaikannya ya, karena menjadikan anaknya ternyata peminta-minta. Itu juga tidak boleh, tapi tetap ya kafaf atau secukupnya, jangan berlebihan hingga kemudian yuk kita cari kumpulin untuk anak kita, yaitu yang kemudian yang ya berat atau jauh dari sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya taklim kita pada pagi hari ini. Pada Allah Subhanahu wa taala kita memohon supaya mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.